Halo semuanya, di pertemuan kali ini aku akan ngejelasin ke teman-teman semua tentang kerajaan di Indonesia. Kita langsung mulai aja ya. Jadi sebelumnya nih, aku pengen ngebahas tentang peninggalan sejarah kerajaan Hindu. Nah, kita kan awalnya itu dimulai dari masa prasejarah ya. Setelah masa prasejarah itu, masuklah agama Hindu dan Buddha. Pertama masuk agama Hindu dulu nih. Masuknya agama Hindu ini mengubah beberapa hal di Indonesia. Salah satunya adalah kepercayaannya. Awalnya, masyarakat itu percaya dengan yang namanya animisme dan dinamisme, atau kepercayaan terhadap benda dan roh-roh. Kemudian, kepercayaan animisme dan dinamisme itu berubah menjadi agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, di agama Hindu dan Buddha itu terdapat tiga dewa utama, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Shiva. Terus, mereka itu menerapkan sistem kasta. Di dalam sistem kasta ini ada empat nih, ada kasta paling atas itu Brahma, kasta kedua itu Kesatria, kasta ketiga itu Waisya atau para pedagang, dan kasta terakhir itu Sudra yang itu terdiri dari budak dan orang-orang biasa. Nah, Brahma ini biasanya itu diisi dengan pemuka agama, jadi orang-orang yang berpengetahuan agama luas itu masuknya di kasta Brahma. Kalau misalnya kesatria itu orang-orang yang bekerja untuk si kaum Brahma tadi. Kitab yang dianut oleh agama Hindu disebut dengan kitab Weda. Selanjutnya, aku akan ngejelasin tentang kerajaan-kerajaan nih. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Masa kejayaannya itu ada pada masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Prasasti yang paling terkenal dari Kerajaan Kutai namanya Prasasti Kutai. Prasasti Kutai ditulis menggunakan bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa. Oke. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini itu masa kejayaannya ada di masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini dikenal sebagai raja yang baik dan bijaksana. Dia juga dia juga ini mendorong rakyatnya untuk membangun saluran air yang kemudian digunakan untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Jadi rakyatnya sejahtera gitu. Nah, mata pencaharian utama dari masyarakat di Kerajaan Mataram itu adalah sebagai petani, nelayan, pedagang, dan peternak. Terdapat 7 buah prasasti nih di Kerajaan Mataram, jadi cukup banyak. Selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini masa kejayaannya ada pada masa kepemimpinan Raja Jayabaya. Terus dia juga kesenian ini tuh cukup besar nih perkembangannya pada masa masuk ke kerajaan-kerajaan Hindu ini. Nah, sastrawan yang cukup produktif pada masa Kerajaan Kediri atau cukup menghasilkan banyak karya itu ada yang namanya Empu Sedah dan Empu Panulo. Raja terakhir dari Kerajaan Kediri adalah Raja Kertajaya. Raja Kertajaya ini berperang dengan Ken Arok yang adalah pemimpin dari kerajaan selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini dibangun oleh Ken Arok yang berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dan akhirnya membangun kerajaannya sendiri. Masa kejayaan dari Kerajaan Singosari ini ada pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara. Nah, pada Kerajaan Singosari ini dia itu masa kepemimpinannya itu lama sekali, masa berdirinya itu lama sekali, dan dia tuh ada yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu, di mana Kerajaan Singosari memiliki niat untuk menguasai seluruh bagian dari Nusantara. Nah, salah satu candi yang terkenal sebagai peninggalan dari Kerajaan Singosari adalah Candi Singosari dan Candi Kidal. Habis Kerajaan Singosari, ada kerajaan besar lagi nih, namanya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini uh, setelah dipimpin oleh Raden Wijaya, dia dipimpin oleh beberapa raja lagi. Salah satunya adalah Raja Jayanegara. Pada pemerintahan Raja Jayanegara, sering sekali terjadi pemberontakan di Kerajaan Majapahit, baik itu perang saudara maupun perang dengan kerajaan lainnya. Nah, mungkin teman-teman pada tahu nih, di Kerajaan Majapahit salah satu yang paling terkenal itu adalah Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ini bersama dengan Raja Hayam Wuruk itu mereka ketika sama-sama menjalankan Kerajaan Majapahit itu lagi jaya-jayanya. Dan si Patih Gajah Mada ini membuat sebuah sumpah yang disebut dengan Sumpah Amukti Palapa atau Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu maksudnya, kalau misalnya kalian translatein, itu tuh artinya dia tidak akan mengkonsumsi buah kelapa sampai dengan Majapahit menguasai seluruh bagian dari Nusantara. Nah, itu kan agak aneh ya, kenapa emang kalau misalnya dia makan kelapa? Tapi yang dimaksudkan itu adalah si Patih Gajah Mada ini dia tidak akan hidup enak atau dia tidak akan menikmati kekayaan yang dia miliki sampai kerajaan Majapahit itu mencapai puncak kejayaannya. Nah, kerajaan Majapahit ini kerajaan yang besar dan dia itu menguasai dua sektor. Yang pertama adalah sektor agraris, kemudian ada sektor maritim. Sektor agraris itu berarti bekerjanya di pertanian, perkebunan, dan
peternakan. Kalau misalnya kerajaan maritim itu, maritim artinya dia fokusnya ada di perairan. Oke, setelah tadi ada masuknya kerajaan Hindu, kita akan bahas soal peninggalan sejarah kerajaan Buddha. Jadi kitab suci agama Buddha itu disebut dengan Tripitaka, yang dia diajarkan oleh Siddhartha Gautama, atau kita sebut juga dengan Buddha. Oke, nah kerajaan Buddha ini contohnya adalah Kerajaan Kaling. Kerajaan Kaling atau Kerajaan Holing terletak di daerah Jawa Tengah. Eh, pada tahun 647 Masehi, kerajaan ini diperintah oleh Ratu Simo atau Ratu Sima, dan di mana ketika dia memimpin, rakyatnya itu hidup dengan makmur. Seorang pendeta Buddha dari Cina yang bernama Huining datang ke Kaling, dan selama 3 tahun ia di Kaling, ia kemudian menerjemahkan kitab Buddha Hinayana. Selanjutnya, setelah kerajaan Kaling itu ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dengan raja pertamanya Sri Jayanegara. Kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai kerajaan maritim karena mempunyai angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Nah, ketika kerajaan Sriwijaya ini berdiri, Indonesia itu saat itu namanya bukan Indonesia ya. Cuma tuh saat itu kita sedang jaya-jayanya. Kerajaan Sriwijaya ini betul-betul wilayah kekuasaannya itu besar sekali, dan saat itu kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang paling disegani oleh negara-negara lain. Nah, kerajaan Sriwijaya ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan karena dia terletak di Palembang, Palembang sebagai jalur perdagangan nasional dan internasional. Nah, dia ini juga dikenal selain sebagai pusat perdagangan, juga sebagai pusat pendidikan penyebaran agama Buddha, dengan bukti catatan Ising dari Cina pada tahun 685 Masehi. Kerajaan Sriwijaya ini saking besarnya, ketika orang-orang dari India, mereka itu ingin dilatih untuk menjadi pemuka agama, mereka harus ke Kerajaan Sriwijaya dulu. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini sebagai pusat pendidikannya nih, pusat pengetahuannya bagi orang-orang yang ingin menjadi pemuka agama hebat, itu mereka ke Kerajaan Sriwijaya dulu. Nah, terus kerajaan ini mengalami masa keemasan pada saat diperintah oleh Raja Bala Putradewa. Oke, selanjutnya ini kita akan ngebahas tentang peninggalan dari masa kerajaan Buddha. Itu ada, mungkin teman-teman udah pernah nih ke sini. Ada Candi Borobudur yang masuk dalam Seven World Wonders atau 7 warisan dunia, itu Candi Borobudur. Selanjutnya ada Candi Mendut, ada Candi Kalasan, dan Candi Prambanan. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya pembahasannya masih ada lagi nih selanjutnya kerajaan Islam, tapi aku bahas dulu ya sampai sini supaya nggak terlalu banyak. Oke.